Halo guys, apa kabar Anda semuanya? Jumpa lagi dengan saya Wan. Sampai saat ini demo para mahasiswa masih berlangsung guys. Padahal berdasarkan rapat anggota DPR, putusan MK itu sudah disetujui oleh anggota DPR. Sehingga menurut saya buat apa lagi demo masih berlangsung guys. Saya juga kurang paham ini. Kenapa demo sampai hari ini masih berlangsung. Dan nanti kita sama-sama melihat bagaimana pidato yang disampaikan oleh Bapak Prabowo sebagai presiden terpilih tahun 2024. Oke, kita langsung saja simak videonya. Gue kasih tahu ya sama lu semua, gak semua orang yang duduk di sana itu jahat. Betul. Tapi jahat pasti duduk di sana. Hidup rakyat Indonesia. Itu masih banyak yang mengadakan demo. Saya tidak menuduh, tapi saya menyatakan putusan ngawur itu pasti bukan lahir dari akal, nalar, dan nurani yang sehat. Oke. Kenapa? Jelas-jelas dikatakan yang diatur itu adalah usia sebagai syarat pencalonan, bukan sebagai syarat pelantikan. Lu aja kalau mau naik pesawat, lu harus punya tiket dulu baru bisa ngurus boarding pass. Ngerti nggak? Itu syarat. Lu mau bertinju, ditimbang dulu berat badan. Memenuhi nggak untuk kelas itu. Jadi jangan kita ini dibuat gaduh untuk urusan politik kekuasaan yang luar biasa, Pak. Jadi jelas-jelas dikatakan oleh undang-undang dan PKPU syarat pencalonan, bukan syarat pelantikan. Kenapa bisa belok? Yang nggak aneh. Jangankan MA, MK saja bisa kok. Oke. Jadi Bang. begini ya, saya cuma mau bilang, udah deh, kami jangan bodoh-bodohin. Rakyat ini nggak bodoh. Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya mereka, ini nggak mungkin saya buka ya Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Dan saya juga Bro Ceng mohon kritisi ya. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Mereka pada saat menjabat, nanti Mbak Bibi juga tolong ya, ini sangat menarik ini isu ini. Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat, mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Mereka dilindungi oleh hukum, tidak tertulis. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah, itu bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah berarti tidak ada kekebalan hukum kepada presiden, wakil presiden, dan mantan presiden dan mantan wakil presiden. Itu pada pernyataannya. Tapi pada kenyataannya memang sebagian orang ada yang kebal hukum. Betul nggak guys? Juga tadi malam sudah disampaikan, kalau hanya itu saya kira cukup. Sebentar Pak, sebentar Ketua, sebentar. Itu kan berarti dia boleh mendaftarkan. Tetapi yang kedua, yang B-nya adalah apabila syarat suara sah itu tidak cukup untuk satu calon lagi, maka yang sudah mendaftar boleh. Ini adalah perdebatan atau rapat dari para anggota DPR guys. Bongkar. Ya udah, kan udah dijelasin tadi malam Pak. Jadi nggak usah diulangi lagi. Tadi malam juga Bapak masuk live di TV. Ya, jadi nggak usah diulangin. Cukup. Silakan Pak Buburan apa Pak? Ketika balik putusannya di demo banyak orang, gitu kan ya, sampai pagar kita jebol. Dan yang membanggakan yang ini saya sampaikan, karena saya BKU Pak Ketua, kalau nggak ngomong repot juga, ya. Jadi yang membanggakan adalah suasana yang ada di balik itu 180 derajat berbeda dengan yang di sini. Walaupun lewat dinamika yang begitu menegangkan, akhirnya hari ini bangsa Indonesia benar-benar dapat menegakkan konstitusi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Merdeka! Merdeka. Saya sengaja bacakan supaya masyarakat Indonesia tidak terprovokasi ke depan. Ya, tentang syarat calon berusia paling rendah 30 tahun. Ya, 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon wali kota dan wakil wali kota, termasuk bupati, wakil bupati.
Ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf D, terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ini sengaja saya tekankan supaya masyarakat Indonesia bisa mendengar dan tidak ragu dengan penyelenggara pemilu, pemerintah, apalagi dengan DPR. Kita sudah sama-sama tahu bahwa draft PKPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2004 ini sudah mengakomodir, ya, tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Apakah kita bisa setujui? Kita setujui? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum Republik Indonesia. Cuman satu kesimpulannya, Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semuanya itu sudah disetujui, guys. Tetapi para mahasiswa masih saja melakukan demo, guys. Gimana ini menurut pendapat Anda semuanya? Dan kali ini kita akan sama-sama dengar pidato yang disampaikan oleh Bapak Prabowo. Apa arti politik? Apa arti politik? Arti politik yang saya belajar dari buku. Arti politik dalam arti keilmuan. Politik adalah suatu kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik yang diajarkan di fakultas. Keinginan, kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Kemudian dalam pelaksananya, ya, politik mengatur kekuasaan. Dan karena ingin menjalankan politik untuk memperbaiki kepentingan rakyat, perlu untuk berkuasa, perlu untuk mendapat kekuasaan. Tapi kita memilih mendapat kekuasaan, meraih kekuasaan dengan minta izin dari rakyat. Kita datang ke rakyat, minta rakyat untuk memberi mandat kekuasaan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, itu yang dijalankan oleh semua partai politik. Itu yang kita jalankan, walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan, dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, niat baik sangat penting, tapi niat baik tidak cukup. Kita, bangsa kita, orang-orang yang niat baik, orang-orang yang berkeinginan baik, orang-orang yang dibesarkan oleh guru, oleh ustadz, oleh orang tua dengan nilai-nilai yang baik, sering
sering ditipu, dibohongi oleh orang-orang yang licik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang lain di bibir, lain di hati. Ya, itulah tadi guys pidato dari Bapak Prabowo yang menurut beliau politik itu adalah suatu keinginan atau kehendak untuk memperbaiki kehidupan masyarakat banyak. Seperti itu mungkin tadi ya. Dan juga termasuk politik itu mengatur kekuasaan untuk bisa berkuasa dan menjadikan lebih baik lagi bangsa dan rakyat menjadi lebih baik lah, begitu maksudnya. Oke guys, bagaimana nih pendapat Anda tentang keadaan Indonesia saat ini yang tidak lagi baik-baik saja? Sedang ada demo di mana-mana, sampai hari ini pun demo masih berlangsung. Masih banyak para pendemo, yaitu para mahasiswa yang berdemo turun ke jalan, melakukan demo. Entah apa yang didemokan, saya juga tidak begitu paham. Padahal tadi sudah disepakati oleh para anggota DPR tentang keputusan MK tersebut guys. Silakan berikan tanggapan Anda di dalam komentar. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.